seorang wanita diduga oleh temannya. Mereka dalam satu ruangan ini ada 3 nih. Ada 3, namun saat sekarang ini hanya baru 1 orang yang ditahan. Yang kami lagi pertanyakan ini adalah apa motif dari Iwo itu baik banget, dia tuh teman deket aku banget ya. Kalau dibilang deket, sangat deket, udah bukan kayak sahabat lagi, malah kayak adik kakak ya. Lagi dan lagi seluruh jagat maya dihebohkan dengan sebuah kisah pilu tentang kejadian nahas yang menghilangkan nyawa seorang wanita. Kali ini berita tak sedap itu datang dari Jawa Barat, khususnya kota Bandung, di mana seorang wanita yang akrab disapa Dibo harus kehilangan nyawa lantaran aksi keji yang diduga dilakukan oleh 3 orang terdekatnya. Yang mencolok perhatian, kejadian ini diduga sempat ditutup-tutupi oleh para pelaku. Yang mana para pelaku berkilah jika sang korban kehilangan nyawa lantaran terkena begal. Sebelum akhirnya semua terbongkar tak tersisa. Walaupun begitu, pihak keluarga nampaknya masih digelayuti kekecewaan. Bagaimana tidak, dari ketiga terduga pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, baru 1 orang yang ditahan oleh pihak kepolisian. Lantas seperti apa pihak kuasa hukum keluarga korban menanggapi hal itu? Jadi ada seseorang yang meninggal di kota Bandung, ya. Ini seorang wanita. Seorang wanita diduga oleh temannya, gitu loh, ya. Yang berjumlah saat kejadian itu ada mereka ini berkumpul 4 orang. 1 jadi korban. Artinya mereka dalam satu ruangan ini ada 3 nih. Ada 3, namun saat sekarang ini hanya baru 1 orang yang ditahan, yaitu yang diduga melakukan di lehernya. Yang kami lagi pertanyakan ini adalah apa motif dari ini. Lalu yang kedua, bagaimana tentang status tersangka-tersangka yang lain yang kedua ini, gitu loh. Kenapa mereka tidak ditahan? Karena sepengetahuan kami dari bahan keterangan Tehani dan ada juga rekaman pengakuan dari tersangka ini bahwa mereka ini tidak ada dalam satu ruangan yang sama pada saat tindakan ini terjadi, gitu loh. Nah, kami rasa mungkin ada keterlibatan dari kedua kawannya ini, gitu loh. Ini menjadi pertanyaan besar kami dari LBH Ilumni Eva Unpad. Bagaimana mungkin katakanlah orang-orang yang disangkakan turut serta melakukan suatu tindakan, ya, 1-nya ditahan, 2-nya tidak. Demi kejelasan perkara ini, saya rasa secara bijaksana seharusnya teman-teman penyidik itu melakukan penahanan ketiganya. Halo, kembali lagi di Ruang Zaki. Malam ini kita akan mendiskusikan terkait dengan kasus yang sedang bergulir di kota Bandung, yang viral di Indonesia. Masalah pembunuhan yang melibatkan hubungan percintaan yang masih menjadi misteri antara perempuan dengan perempuan. Ini yang akan dibahas oleh, nanti ada Iluni dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, ada Bang Pablo, ini praktisi hukum, dan juga kakak korban. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Ya, Bang Pablo? Alhamdulillah. Berarti Puji Tuhan sehat. ini Sehat. Pak hari ini kayaknya memberikan pernyataan di media. Ya. Karena ada hal yang kemudian masih mengganjal dalam proses hukum ini. Ya, mungkin kita bisa memulai. Ini peristiwa apa sebenarnya? Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Randy Reynaldo, kuasa hukum dari keluarga korban, ya. Keluarga korban yang tadi dijelaskan oleh Bang Zaki atas dugaan adanya pembunuhan yang terjadi di kota Bandung di wilayah Gandok Coblong, ya. Ini memang betul korbannya ini adalah adik kandung dari Mbak Hani, ya. Yang bersangkutan memang diduga
ada hubungan sesama jenis gitu ya. Lalu ceritanya mereka ini berpacaran lah. Dibo namanya ya. Saya sebut saja nama almarhum Dibo. Boleh ya Pak ya? Boleh ya. Nama almarhum ini Dibo. Dia berpacaran dengan F gitu loh. Ketika dia berpacaran sama F, dia punya teman nih si Dibo ini. Dibo ini punya teman inisialnya C. Ya, C ini berpacaran lah dengan A. Nah, pelaku penusukan ini adalah si A, gitu loh. Ya, yang mana kejadian ini terjadi di Kota Bandung tanggal 8 Maret 2025, gitu loh. Saat hari itu Dibo baru saja pulang berjualan gorengan, ya. Baru pulang berjualan gorengan, lalu pulang ke rumah, di mana di rumah itu sudah ditunggu oleh Feby, gitu loh, untuk diajak main ke kos-kosannya, ya, gitu. Pamit juga ke tetehnya, gitu Pak. Nah, setelah dia pamit, singkat cerita ada di kos-kosan, gitu ya, ada di kos-kosan F. Ketika dia sampai ke kos-kosan F, malam-malam sekitar jam 11 jam 12, teteh ini ditelepon bahwa oleh F. Dia bilang gini, koreksi kalau saya salah ya teh ya, teh ini Dibo nggak mau makan katanya, tolong dong paksa makan. Padahal sepengetahuan teteh, Dibo itu keluar dari rumah dalam keadaan sehat gitu. Lalu hanya di voice note. Lalu teteh bilang, ayo Dibo makanlah, jangan nggak makan. Tapi tidak ada tanggapan dari Dibo saat itu. Memang dibilang ini Dibonya sakit katanya gitu loh, ya kan. Nah, singkat cerita, sekitar jam 4 jam 5 subuh teteh itu seperti petir di siang bolong, seperti yang dibilang Bang Pablo ya, mendengar kabar bahwa Dibo ini sudah kesulitan bernafas. Itu kabar dari F. F mengabari ke teteh dan Dibo itu kondisinya ada di rumah sakit Salamun. Seketika teteh berangkat ke rumah sakit itu menemui almarhumah. Teteh bersama temennya, ya, bersama temannya menemui almarhumah sudah bersimbah darah dan dalam keadaan yang sudah meregang nyawa. Gitu Pak, singkat ceritanya. Itu secara singkat ya, Iya, peristiwa yang kemudian terjadi yang dikatakan terjadinya pembegalan. betul ya. Tapi nyatanya ternyata muncullah satu pengungkapan terkait dengan proses pembunuhan itu. Iya, betul. Bang Pablo ini Ya. Gimana dengan kinerja dari kepolisian? Karena ada 2 orang yang kemudian diduga juga melakukan tindak pidana pembunuhan tetapi ditangguhkan. Gimana Bang Pablo? Ya, makanya di dalam konstruksi satu rangkaian peristiwa pidana, itu saya selalu bilang, ada 4 jenis atau 4 bagian di dalam satu rangkaian peristiwa pidana. Yang pertama adalah yang melakukan tindak pidana. Lalu yang kedua adalah yang menyuruh melakukan tindak pidana. Yang ketiga ada seseorang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana dan yang membantu melakukan tindak pidana. Pertanyaannya, bagaimana ketika di dalam satu ruangan ditemukan ada seseorang meninggal dunia akibat daripada penusukan di bagian leher, lalu ada juga 3 orang lainnya di dalam satu ruangan tersebut, tetapi yang melakukan pembunuhan itu hanya 1 orang. Lalu 2 orang itu ngapain? Apakah dia cuma duduk nonton, tepuk tangan ketika berhasil itu ditusuk, atau bagaimana? Atau mungkin bahkan mereka melakukan pencegahan pembunuhan. Ini kan harus dipaparkan. Kalau mereka tidak melakukan pencegahan terhadap upaya pembunuhan tersebut, maka mereka bisa dikategorikan sebagai bagian daripada rangkaian peristiwa suatu tindak pidana. Karena dipertegas lagi bahwa kosan tersebut adalah milik daripada Feby, salah satu orang terduga pelaku pembunuhan yang ditangguhkan oleh pihak polisian. Kan begitu? Itu tempatnya dia, pisau punya dia. Tentu pisau tersebut datangnya dari kosan tersebut. Jangan bilang bahwa pisau tersebut dibawa dari luar. Kalau dibawa dari luar, lebih dalam lagi 340. Pembunuhan berencana. Betul ya? Nah, kalau seandainya pisau itu ada di dalam, maka itu pisau milik daripada Feby, pemilik daripada kosan. Masa dia tidak dilibatkan? Masa dia hanya dikatakan sebagai orang yang mencegah merintangi suatu proses penyidikan? Sementara pada saat ketika orang tersebut berusaha melarikan diri, Dibo melarikan diri, mencoba melarikan diri, diteriakin begal. Ada satu upaya di dalam rangkaian peristiwa yang tidak bisa diputus-putus, sepotong-sepotong.
Di sana masih terlihat jelas keterlibatan upaya daripada dua pelaku lainnya di dalam satu rangkaian peristiwa tersebut. Itu konstruksinya. Nah, cuman gue melihat bahwa dari pihak penyidik berusaha memotong-motong part-part di dalam rangkaian peristiwa tersebut. Itu adalah satu kekeliruan. Tidak boleh dilakukan seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau urut ya, bagaimana Dibo bisa datang ke sana? Mulai dari situ, siapa yang membawa Dibo ke sana? Tegas bahwa itu yang membawa adalah temannya yang namanya Cumai. Dia ada keterlibatan. Tinggal ditelusuri, didalami apa motif Cumai membawa Dibo ke sana. Apa yang akan dilakukan ketika Dibo ke sana? Oke. Lalu yang kedua, terjadi peristiwa apa sebelum kematian? Ada dilakukan oleh 3 orang yang terduga pembunuh tersebut melakukan live menggunakan akun Dibo. Dibonya nggak ada. Kemana Dibonya? Ini kan sebenarnya petunjuk yang udah jelas, terang benderang, yang sebenarnya nggak perlu lagi. Kita mungkin sarjana hukum semester 3 itu sudah bisa membuat satu theater of mind yang menyebut bahwa ya fix 3 orang ini adalah pelaku. Kan begitu. Sekalipun kita tidak bisa menghilangkan azas praduga tak bersalah, tetapi dalam hal ini janganlah mereka dua dilepas dengan satu embel-embel yang mengatakan bahwa 2 orang tersebut karena melakukan perintangan saja. Loh, perintangan apa? Perintangan suatu tindak pidana di dalam pembunuhan. Kita bagi dulu. Dalam merintangi satu penyidikan, dalam merintangi suatu perbuatan pidana untuk terungkap ke ruang publik atau ke dalam satu proses penyidikan, ada 2. Pasca dan pra. Nah, begitu. Pra sebelum terjadinya tindak pidana tersebut atau pasca terjadinya tindak pidana tersebut. Atau bahkan pasca dilakukan penyidikan. Nah, sekarang kita bisa lihat perintangan apa sih yang mereka lakukan. Perintangan yang mungkin katanya ngebuang alat bukti. Barang bukti yaitu pisau. Itu kan bagian daripada tindak pidana pembunuhan tersebut untuk mengaburkan agar tidak tercium, agar tidak ada proses penyidikan di sana. Agar tidak ditelusuri lebih dalam. Membantu agar pembunuhan tersebut tidak dilakukan. Tidak terungkap. Maka itu adalah bagian daripada upaya pembunuhan tadi. Nah, lalu pihak penyidik ujuk-ujuk, ya sudah ini adalah perintangan. Karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, maka tidak ditahan. Berarti penyidik secara nggak langsung membiarkan mereka untuk merintangi lebih banyak hal lagi di luar. Kita nggak tahu. Karena tadi baru saja dapat info bahwa di kos-kosan itu yang katanya masih ada sisa-sisa daging bekas tusukan, sekarang katanya udah bersih. Nah, siapa yang membersihkan itu? Padahal di polis lain. Oke, siapa yang membersihkan? Jangan-jangan terduga pelaku yang ditangguhkan, yang tidak ditahan itu akhirnya ke sana diam-diam tengah malam ngebersihin untuk menghilangkan barang bukti. Nggak ada yang tahu. Maka dari sini inilah saatnya kita untuk terang benderang. Gue selalu bilang begini, jangan waktu lagu bayar-bayar polisi mencuat, semua oknum mencoba untuk membungkam penyanyi, membungkam pencipta lagu ketika dia ingin mengkritisi kinerja Polri. Sementara begitu ada kejadian ini, tidak ada yang berani mengkaitkan antara lagu itu dengan peristiwa ini. Kan gitu. Karena kita harus bertanya sebenarnya, mencurigai ada apa di dalam satu proses penegakan hukum ini. Jangan-jangan, kan kita nggak tahu. Mungkin ya ini dugaan gue ya, dugaan gue secara pribadi bisa jadi orang yang ditangguhkan ini punya keluarga di dalam yang merupakan oknum misalnya. Kan kita harus menduga itu karena kita sedang memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebenaran. Kalau kita memperjuangkan kebenaran, kita nggak mau curiga, nggak bisa. Harus dicurigai karena kita bisa punya dasar curiga karena sudah pernah ada yang lakukan, sudah sering. Maka gue selalu menyarankan kepada pihak penyidik, kalau nggak mau dicurigain, simple kok. Buka selebar-lebarnya, tegak lurus, clear. Apalagi saat ini persoalan sudah diketahui oleh pihak publik. Yang lucunya, dari pihak penyidik ketika press release mengatakan bahwa ini ada indikasi tukar-menukar pasangan. Sementara pada saat Dibo meninggal dunia, bidan melakukan pengecekan masih perawan. Masih perawan, masih bersih.
Dan sepengetahuan Teteh belum pernah kan ada satu perbuatan yang melanggar norma keagamaan yang dilakukan oleh Dibo. Bahkan ada bukti chattingan antara Dibo dengan temannya, di mana mengatakan bahwa ada seseorang wanita yang tanpa berbusana datang ke Dibo malah kabur. Lalu apa yang katanya tukar menukar pasangan? Pertanyaan saya, kalau saya balik, penyidik berani buktikan nggak kalau mereka ada tukar menukar pasangan? Penyidik berani nggak memastikan bahwa mereka ada tukar menukar pasangan? Jangan asal memberikan rilis atau keterangan pers ketika tidak bisa dipertanggungjawabkan motif daripada pembunuhan tersebut. Kalau dia katakan bahwa itu informasinya didapat dari 3 orang saksi atau mungkin tersangka, lalu kenapa keterangan dari teman, orang-orang dekat Dibo, orang-orang yang menyaksikan pada saat Dibo di sana tidak diambil? Keterangan daripada si Teteh, bahkan Teteh pada saat menandatangani BAP tidak dibaca ya Teh? Tidak dibaca. BAP tidak dibaca. Tidak ditelusuri, tidak didalami. Pisaunya kemana? Pada saat di rumah sakit ada handphone yang handphonenya Dibo itu dipegang oleh Feby. Dilihat langsung oleh Teteh. Tapi nggak diambil, nggak disita. Itu kemana? Itu barang-barangnya ada di mana semua. Sementara itu adalah hal-hal krusial yang bisa mengungkap peristiwa tersebut. Nah, ini yang membuat kita itu sebenarnya sebagai masyarakat harus bersuara. Kita resahlah. Gini, polisi itu adalah satu-satunya garda terdepan yang menjaga keamanan kita. Kita hari ini bisa pulang malam, gua bisa tidur nyenyak, bangun pagi bisa segar melaksanakan aktivitas karena gua menaruh kepercayaan besar kepada polisi, kepada Polri. Bayangkan kalau masyarakat tidak percaya sama Polri. Maka ini titik baliknya. Dari kasus ini, Polri harus membangkitkan kepercayaan masyarakat. Ungkap. Orang yang diduga melakukan tindak pidana, tangkap, tahan. Harus dihukum seberat-beratnya. Sama kayak kasus Ferdy Sambo ya. Iya, sama kayak kasus Ferdy Sambo kan. Sekarang merintangi penyidikan. Kalau bahasanya Polri kan begitu kan, dari penyidikan. Merintangi penyidikan, pasal 221. Katanya karena keterlibatannya Feby mengaku kok ada rekamannya yang menyatakan bahwa dia marah-marah, dia yang memanas-manasi. Lah apa bedanya dengan Putri Chandrawati, istri daripada Ferdy Sambo? Dia yang mengaku bahwa dirinya dilecehkan oleh Brigadir Joshua. Kan begitu. Ujung-ujungnya dia juga tahan kok. Nah, jelas-jelas Feby sekarang dia diakui oleh kedua belah pihak, Cumai sama si Alexa ya, mengaku bahwa dia yang manas-manasi. Masa keterangan itu tidak berlaku? Kan gitu. Kan sekarang gini aja, peristiwa tindak pidana itu bisa terjadi akibat daripada si Feby memanas-manasi. Pertanyaannya adalah, kita balik, kalau Feby tidak manas-manasi, terjadi nggak itu? Belum tentu terjadi. Dan karena belum tentu terjadi, maka itu menjadi satu rangkaian peristiwa, menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, tanda tanya sebesar Vespa. Siapa yang bermain di dalam? Itu aja. Jangan bicara kelalaian. Di dalam hukum itu ada 2 mata pisau. Kita mau pakai pisau itu untuk potong sayur-sayuran untuk masak bisa. Kita pakai buat bunuh orang juga bisa. Jangan dimain-mainkan. Kita sudah paham cara mainnya. Kita sudah ngerti. Tapi kembali lagi, moralitas seorang penyidik harus dikedepankan di dalam menegakkan hukum. Itu sih poinnya. Ya, belum lama ini kan Vina Cirebon yang prosesnya cukup lama, itu kan juga menyimpan satu fakta-fakta yang belakangan muncul gitu. Karena kinerja dari sejak awal itu memang sudah bermasalah. Ya. Nah, makanya kan ini kan peristiwa yang belum lama sempat jadi film yang ditayangkan dan menjadi respon publik. Ya, ya. Artinya kan jangan mengulang hal yang sama. Sebegitu sulitnya ternyata kita sampai dengan PK ya atau PK kan kemarin. Kebetulan kami juga tim kuasa hukum dengan Vina. Mereka ada 7 terpidana. 7 terpidana. Dan itu proses yang tidak mudah gitu ya. Itu. Nah, ini peristiwa yang baru saja berjalan, harusnya segera diperbaiki. Ya. Jangan kemudian melahirkan episode Vina Cirebon berikutnya. Ya. Betul. Gitu kan. Jangan sampai ini akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Memang sebuah proses peradilan itu dimulai dari tingkat penyidikan.
Dari tingkat penyidikan, di sanalah ditemukan penyelidikan ditemukan satu tindak pidana, lalu adanya penetapan tersangka, lalu dilimpahkan ke kejaksaan, ke pengadilan, ditetapkan sebagai terdakwa, lalu hingga tuntutan hingga putusan. Nah, pintu masuknya memang ada di institusi kepolisian. Nah, di dalam institusi kepolisian, di dalam proses penyidikan itu harus dilakukan secara scientific investigation. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana scientific investigation tersebut bisa berjalan ketika seluruh faktor-faktor, seluruh bagian dari rangkaian peristiwa ini dicoba untuk dihilangkan. Contoh, handphone yang jelas-jelas ada di tangan Feby sampai hari ini tidak ada disita oleh pihak penyidik. Pisaunya tidak ada, apalagi katanya dibuang di kawasan Taman Sari ya. Ya, Di kawasan Taman Sari. Kalau mau cari itu gampang di semak-semak di Taman Sari. Kalau mau cari itu gampang. Kembali lagi dari pihak penyidik harus lihat. Nah, persoalannya begini, Teteh sempat ya ditawarin untuk bagaimana ini mau dilanjut apa enggak ya dari pihak penyidik ya, dari pihak rumah sakit ya, ambulan ya. Kalau seandainya itu dilanjut, maka harus ada bayar sekian-sekian untuk kamar jenazah dan lain-lain, kan begitu. Lalu dari situ sebenarnya sangat dikhawatirkan bahwa orang akan berpersepsi lagu bayar-bayar polisi itu betul. Sekalipun itu ditujukan kepada ambulan, bukan kepada oknum anggota Polri. Akan tetapi yang namanya orang sudah menjadi korban, harusnya dari pihak penyidik, dari pihak institusi Polri inilah yang proaktif. Lakukan otopsi. Otopsi nggak perlu persetujuan keluarga kok. Ya. Ketika kita memang dari pihak kepolisian mengetahui bahwa adanya dugaan tindak pidana di sana, bisa kok dilakukan otopsi, buat surat perintah melakukan otopsi. Keluarga cukup mengetahui dia mau tanda tangan persetujuan atau mengetahui atau enggak pun enggak naruh, itu boleh dilakukan demi penegakan hukum, pro justisia. Ya. Itulah proses di dalam peradilan kita, di dalam penegakan hukum. Nah, kalau seandainya Polri nggak ngerti, ya udah bingung deh gua harus ngomong apa lagi. Pak Blari, luar biasa. Teh, gimana yang dikenang di kepala Teh tadi soal Ande yang baru saja meninggalkan kemarin? Adik Teteh tuh Debo, adik Irma. Ya, Irma itu orangnya baik, gak pernah neko-neko, selalu nasihatin Teteh yang baik-baik. Orangnya sabar, orangnya semangat untuk mencari nafkah buat keluarga, buat mama, bapak. Dia sempet waktu pertama ke Bandung, dia sempet jadi kerja pembantu. ART. Kerja di rumah ART ya. gitu. Selama udah ada 5 tahunan lah kerja di sana. Akhirnya kenal sama temen yang di Bandung. Mungkin ke bawah-bawah ya adik aku. Tapi masih tahu lah adik aku selalu jaga diri, selalu tahu mana yang baik mana yang enggak temennya. Tahu adik aku karena dia tinggal sama aku, pasti kepantau. Adik aku tuh orangnya baik, pokoknya semangat nyari uang buat keluarga. Ada ini nggak sih firasat menjelang adiknya ada? Ada firasat, ada, cuman lihat adik aku pas dia pamitan mau main sama Feby, dia itu kalau cowok tuh ganteng banget, terus kayak yang ganteng, kayak yang punya masalah. Jadi apa? Ada pesan yang disampaikan sama adik ke Teteh waktu itu? Ada kalimat perpisahan. Oh enggak, pesannya cuma Teteh buat besok belanja ya, beli adonan buat besok. Iya kata Teteh, tapi besok jualan kan, jualan deh Teteh, cina nanti pagi-pagi mau pulang, ada bilang gitu. Katanya jualan itu gorengan Ada yang Depan. selalu jualan gorengan. market gitu ya. Iya, kadang keliling juga, ada ya pakai roda. Kalau kegiatannya berarti selain itu sama orang tua tinggalnya atau Nggak sama Teteh, kalau ada itu sama Teteh. cuma 2 bersaudara? 4 saudara. Bersaudara. Ya, ada yang ketiga, yang kedua, masih ada bungsu, ada yang bungsu ada. Satu rumah. Ya satu rumah. Adek yang bungsu sama
Debo sama yang busuk sama teteh 3 saudara. Sejauh ini apa yang Teteh upayakan buat ini bisa tegak keadilan buat almarhumah adik? Minta ditegakkan hukum buat adik. Untuk pelaku 3 pelaku minta hukum seberat-beratnya. Minta keadilan lah, adil-adilnya. Semoga nanti dibantu nih sama Amin. ini bukan hanya 2 orang, ada puluhan ya, Puluhan pengacara. puluhan pengacara, Bang Pablo juga nih dengan Pas. jejaringnya, Dan seluruh masyarakat. masyarakat juga yang sudah tahu tentang peristiwa ini. Jadi pelajaran buat kita semua bahwa bergaul itu memang harus selektif di zaman yang sekarang ini. Betul. Itu kan. Ada yang mau disampaikan Berandi terakhir? Ya mungkin dari kami mengajak teman-teman dari kepolisian, ayo kita sama-sama bersinergi, ayo kita sama-sama bergandengan tangan. Ya, apa yang teman-teman kepolisian merasa kesulitan, kami akan support, gitu loh. Baik dari data, bahan keterangan, ya. Ayo kita lagi-lagi saya bilang tentang puzzle. Saya yakin mungkin kepolisian pun juga baru dengar sepihak dari sisi pelaku, ya. Dari sisi korban belum digali sedalam-dalamnya. Ayo gali. Siapa tahu ada motif-motif lain, gitu loh, ya kan? Siapa tahu ada niat-niat lain, gitu loh, ya kan? Nah, ini kembali lagi ke mens rea. Nah, mens rea yang terjadi dalam kasus ini, Feby ini mengajak korban ini ke kosannya apa? Ya, kita lihat dari posisi kosannya ini ada 3-4 kamar paling ujung di sebelah gudang rongso. Layak atau tidak untuk tinggal di situ, namun hanya ada 1 kosannya, dan Feby ini sudah 8 tahun di sana, Bang, gitu loh, sudah 8 tahun di sana, ya, yang mana jarak kosan dengan rumahnya itu sangat dekat, gitu. Ini kosannya, rumahnya tuh di seberang jalan. Nah, ini ada satu kejanggalan menurut kami. Ngapain dia buka kosan 8-10 tahun? Bahkan ketika kita tanya kepada pemilik kos, jawabannya sangat klise, yaitu mungkin di rumahnya kurang kamar. itu jawaban yang menurut kami cukup janggal. Ayo teman-teman kepolisian lebih dalam lagi untuk menggali sehingga kebenaran untuk almarhum Dibo semakin terang benderang, ya. Justice for Dibo, kawal terus setiap proses perkaranya Dibo sehingga almarhumah dapat tenang di sana. Gitu. Baik, terima kasih Bang Randi, Bang Pablo, dan Caca. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.